Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Bersamaku Taufik Ramadan si tukang air Medan. Kali ini kita akan membahas tentang konsep penyaringan air terpadu. Konsep penyaringan air terpadu ini bisa kalian terapkan untuk kalian yang punya sumber air baku, sumur bor, kuning, berminyak, dan berkarat. Dan juga kalian yang punya sumber air baku, berkapur, dan juga kalian yang punya sumber air payau. Jadi sistem konsep pengolahan air ini cocok untuk ketiga sumber air tersebut. Oke, langsung saja kita kepada penjelasan konsep ini dari awal sampai akhir ya kawan-kawan. Sumber air baku kalian dihisap oleh pompa air baku. Untuk kapasitas pompa kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan air kalian. Keluaran dari pompa air dialirkan terlebih dahulu ke dua tabung housing filter 10 inci. Ini sangat ditekankan kepada kalian yang punya sumur bor pendek ya kawan-kawan. Dua housing filter 10 inci ini kalian isi dengan media kapori, tablet, dan juga tawas batu. Dua housing filter 10 inci ini bisa kalian ganti juga dengan klorinator ya. Kalian bisa dapatkannya di toko sanitasi air atau di online shop. Klorinator ini sangat ditekankan sekali ya kepada kalian yang punya sumber air baku sumur bor pendek kuning berminyak dan juga kalian yang punya sumber air baku gambut. Adapun fungsi kaporit dan tawas itu sendiri adalah untuk mempercepat proses oksidasi dan pelepasan unsur anorganik dan organik yang ada di dalam air. Yang mana kalau air yang mengandung kaporit dan tawas tadi dimasukkan ke dalam tong oksidasi atau tangki oksidasi dengan menggunakan atau menyisipkan sistem aerasi atau menginjeksi udara ke dalam airnya, maka proses oksidasi itu akan terjadi sangat cepat kawan-kawan, sehingga air yang tadinya semula jernih tapi bau karat itu akan berubah cepat menjadi kuning. Kemudian air gambut yang tadinya merah itu akan dipercepat airnya menjadi kuning juga. Nah, terkhusus untuk air gambut ini kalian juga harus menambahkan satu bahan kimia lagi, yaitu PAC atau polyaluminium karbonat untuk memecah unsur yang terlepas tadi menjadi vlog-vlog atau koagulan. Itu bertujuan agar senyawa-senyawa yang terpisah dari air tadi berkumpul menjadi satu vlog yang memisah dengan air yang sudah jernih tadi, sehingga nantinya akan lebih memudahkan untuk masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses penyaringan dari vlog-vlog atau gumpalan-gumpalan atau endapan-endapan yang terjadi karena proses oksidasi air tersebut. Nah, untuk teknis di lapangannya, aku memberikan ilustrasi bagaimana membuat sebuah proses aerasi di dalam tangki oksidasi ini. Di sini aku mengilustrasikan pipa 4 inci sebagai sentral, kemudian pipa 3/4 dicabangkan di pipa 4 inci itu dengan dilubangi sebanyak-banyaknya agar air jatuh terpancar ke bawah. Dan ini adalah salah satu teknik aerasi yang murah dan mudah untuk kalian kerjakan. Untuk otomatisasi plumbing, kalian bisa meletakkan radar tangki di tangki penampungan awal atau tangki oksidasi itu, yang mana fungsi radar adalah untuk memutuskan arus listrik pada pompa air baku. Jadi radar akan memutus dan menghidupkan pompa ketika air dalam keadaan kosong ataupun penuh. Karena tangki baku awal ini hanya sebuah tangki oksidasi, kita sudah pastikan di dalam tangki ini hanya ada air dan endapan hasil oksidasi itu sendiri. Maka untuk maintenance dan untuk menghasilkan air yang bersih, di sini aku letakkan pompa untuk menghisap air dari tangki baku awal ke tabung FRP berkepala head automatic. Untuk media saring di dalam tabung FRP-nya, aku cukup menggunakan pasir silika sedang dan juga karbon aktif untuk menetralisir sedimentasi halus dan juga bau kaporit dan efek dari tawas ataupun PAC yang larut di dalam air hasil oksidasi. Untuk otomatisasi plumbing, di sini head automatic akan berfungsi sebagai pengontrol radar dan pengontrol hidup matinya pompa. Jadi, radar tangki akan mendeteksi apabila air habis di dalam tangki penyaringan, maka akan mengirim sinyal kepada pompa untuk menghidupkan pompa untuk mengalirkan air ke tabung FRP kemudian ke tangki penyaringan. Sedangkan
Sedangkan fungsi head automatic itu sendiri di tabung FRP adalah berfungsi untuk membackwash dan memfast-drain tabung FRP yang sudah disetting dan diprogramkan. Walaupun di kondisi tabung atau tangki air penyaringan kedua dalam keadaan penuh, head automatic akan menyalakan sendiri pompa sehingga proses backwash dan fast-drain tidak terpengaruh oleh radar tangki. Tangki air baku yang kedua ini prinsip kerjanya lebih mirip dengan sand filter, di mana di dasar tangki baku ini aku meletakkan media saring seperti pasir silika, mangan, fero, dan zeolit setinggi 50% dari tinggi tangki. Di tabung sand filter inilah semua unsur air yang belum bisa tersaring di tabung FRP pertama dimaksimalkan proses penyaringannya. Unsur-unsur yang terlepas dari air seperti logam, besi, mangan, dan juga kapur dapat tersaring dengan baik di media saring ini. Untuk mempermudah proses maintenance seperti backwash dan fast-drain, tangki sand filter ini juga aku lengkapi dengan proses otomatisasi backwash dan fast-drain, di mana aku meletakkan solenoid valve atau keran otomatis di jalur air limbah, kemudian keran otomatis di jalur air masuk untuk proses backwash. Prinsip kerjanya adalah begini. Air dari tangki sand filter aku sedot dengan pompa, kemudian outputnya aku alirkan kembali lagi ke tong sand filter. Jadi fungsi pompa bisa menyedot air untuk proses penyaringan dan juga bisa menyedot air untuk mengembalikan lagi ke sand filter dalam proses backwash, sehingga ketika kotoran-kotoran yang keluar dari atas dari media saring itu akan keluar ke jalur air limbah, dan jalur air limbah akan mengeluarkan air karena katup keran elektroniknya dalam kondisi terbuka. Ya, sudah pasti tentunya semua sistem otomatisasi ini dikontrol oleh panel kontrol listrik yang aku atur bisa mengatur secara otomatis dengan programan terjadwal. Dan ketika posisi kembali ke mode penyaringan, pompa air akan mengilirkan air ke tabung FRP dengan kepala head automatic, lalu mengirimkan air bersihnya ke tangki penampungan yang ketiga, yaitu tangki air baku setengah jadi atau tangki air baku sebelum masuk ke mesin RO. Untuk otomatisasi plumbing dari tabung FRP yang kedua ini, mekanisme cara kerjanya sama ya dengan otomatisasi di tabung FRP yang pertama, di mana head automatic yang mengontrol radar tangki dan juga pompa air. Dan ketika proses backwash dan fast-drain terjadi, head automatic lah yang mengontrol pompa untuk proses backwash yang sudah diatur programnya dan terjadwal. Baik, kita lanjutkan. Air hasil penyaringan tabung FRP yang kedua ini adalah air yang sudah benar-benar bersih dan tidak berubah bau, warna, dan rasanya. Tapi airnya belum bisa dijadikan sebagai air yang layak minum karena TDS airnya pastinya masih tinggi. Maka dari tangki baku ini air lalu dihisap oleh pompa feeder masuk ke dalam satu rangkaian mesin RO 6000 GPD. Oleh pompa feeder atau pompa joki, lalu air dikirim ke 3 free filter housing 20 inci sebagai free filter akhir sebelum kemudian airnya dikirim kepada booster pump. Pompa booster pump ini adalah pompa bertekanan tinggi yang berfungsi untuk mengirimkan air ke 3 housing membran 40-40 yang di dalamnya berisikan membran 2000 GPD. Oleh ketiga membran ini, lalu air bersih yang kandungannya rendah disimpan di dalam tangki penampungan akhir, yaitu tangki hasil RO. Di tangki hasil RO inilah air kemudian nanti dihisap oleh pompa lalu didistribusikan ke jalur-jalur distribusi, baik untuk kebutuhan mandi dan cuci ataupun untuk kebutuhan air minum. Air di sini sudah sehat untuk digunakan. Sementara untuk air limbah dari proses reverse osmosis dari mesin RO ini dikirimkan ke tangki-tangki penampungan yang bisa dibalikkan lagi ke tangki baku setengah jadi ataupun dikembalikan lagi ke tabung
sand filter atau tangki sand filter, ataupun bisa dikembalikan lagi ke tangki awal oksidasi, ataupun mungkin dibuang. Jadi pilihan pembuangan air limbah itu diserahkan kepada penggunanya. Jika ingin mendapatkan hasil RO yang terbaik, maka saran saya adalah air limbahnya dibuang saja. Baiklah kawan-kawanku semuanya, itu adalah penjelasan singkat dariku bagaimana konsep pengolahan air minum terpadu ini aku jelaskan kepada kalian. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat untuk kalian semuanya. Saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan, mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.